Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Dia Kusuma Dewi, NIM A11 2022 14122. Di sini saya akan presentasi mengenai tugas akhir pembelajaran mesin, di mana kelompok saya telah membuat sistem pendeteksi penyakit kulit. Untuk pendahuluan yang pertama, yaitu latar belakang. Dengan perkembangan teknologi, Python kini menjadi alat utama dalam Artificial Intelligence (AI) dan Computer Vision. Computer Vision yang fokus pada pengenalan objek dalam gambar, menggunakan metode unggulan seperti Convolutional Neural Network atau CNN untuk deteksi objek dan klasifikasi. Kami mengembangkan sistem deteksi penyakit kulit manusia menggunakan CNN, bertujuan membantu masyarakat dalam mengidentifikasi penyakit kulit dan memberikan informasi yang berguna. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama ada bagaimana cara mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kulit secara otomatis menggunakan gambar. Untuk yang kedua, penyakit kulit apa saja yang dapat dideteksi. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengguna Convolutional Neural Network atau CNN dalam deteksi dan klasifikasi penyakit kulit. Untuk pendahuluan yang ketiga, yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama, mengembangkan metode otomatis untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kulit menggunakan gambar. Yang kedua, menentukan berbagai jenis penyakit kulit yang dapat dideteksi oleh sistem. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas CNN dalam deteksi dan klasifikasi penyakit kulit. Untuk pendahuluan yang keempat, ada pembatasan masalah. Untuk memudahkan penulisan dan pembaca dalam memahami materi, maka dibutuhkannya batasan masalah pada tugas akhir ini. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle. Yang kedua, melakukan pre-processing dataset dengan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, penelitian ini membatasi jenis penyakit kulit yang akan dideteksi menjadi 9 kelas. Untuk yang keempat, sistem pemrograman yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python pada Google Colab. Untuk pendahuluan yang kelima, ada manfaat penelitian. Bagi akademis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam kecerdasan buatan dan pemrosesan citra, terutama menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis dari perkuliahan machine learning dalam proyek praktis yang membantu meningkatkan kemampuan analisis dan pemecah masalah. Selain itu, pengalaman ini tidak hanya memperkaya aspek akademis mereka, tetapi juga memberikan nilai tambah yang besar bagi pengembangan karir profesional di masa depan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan sistem pendeteksi penyakit kulit yang cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan diagnosis dini dan perawatan tepat waktu yang dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, penggunaan sistem ini dapat mengurangi biaya medis dengan mengurangi kebutuhan untuk konsultasi tatap muka yang tidak perlu, sehingga membuat layanan kesehatan lebih terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori.
Untuk landasan teori, yang pertama, mengumpulkan data menggunakan data validasi yang terdiri dari 900 gambar-gambar yang belum pernah dilihat oleh model selama proses pelatihan. Model dilatih selama 95 epoch dengan akurasi sebesar 68%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi. Lapisan output menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas, yaitu 9 kelas. Model ini dikompilasi dengan optimizer Adam, loss function, categorical quotient property, serta metrik akurasi, presisi, dan recall. Untuk selanjutnya yaitu pemrosesan data. Metode pre-processing data dilakukan dengan menggunakan image data generator dari TensorFlow. Langkah pertama adalah normalisasi, di mana gambar di-rescale dengan membagi setiap nilai pixel dengan 255 untuk mengubah rentang nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Selanjutnya, pengumpulan data. Data untuk penelitian ini diperoleh dari dataset yang tersedia di Kaggle dengan judul Skin Disease Classification Image Dataset. Berikut link yang telah saya cantumkan. Dataset ini terdiri dari 900 gambar dengan ukuran total 177,73 MB yang diklasifikasikan ke dalam 9 kelas berbeda dari berbagai jenis penyakit kulit. Teknologi mesin learning merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Convolutional Neural Network atau CNN atau jaringan saraf konvolusional adalah tipe khusus jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk analisis data bergambar. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian kali ini akan didapatkan dari Kaggle, kemudian dilakukan pengujian. Metode literatur, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari Kaggle, kemudian diuji dengan tujuan menjadi suatu referensi untuk penelitian yang dilakukan kali ini. Metode observasi, metode ini dilakukan dengan melakukan pengecekan, pengujian, serta mengamati hasil. Untuk diagram alir pengujian, untuk yang teratas yaitu mulai, lalu import bahan pengujian, selanjutnya melakukan pengujian, lalu apakah gambar terdeteksi, ada pilihan iya, akan menuju ke hasil terbaca. Jika tidak, akan kembali ke apakah gambar terdeteksi. Lalu setelah berada di hasil terbaca, itu telah selesai. Untuk hasil, studi ini menggunakan dataset Skin Disease Classification Image Dataset dari Kaggle yang terdiri dari 900 gambar penyakit kulit dalam 9 kelas. Metode prosesi meliputi normalisasi atau augmentasi gambar untuk meningkatkan variasi dan generalisasi model-model CNN yang dikembangkan menggunakan lapisan konvolusi, Bayes normalization, max pooling, dan dropout untuk menghindari overfitting. Setelah dilatih selama 95 epoch, model mencapai akurasi sebesar 68,42% pada data validasi. Evaluasi juga menunjukkan presisi dan recall yang baik, menegaskan kemampuan model dalam mengidentifikasi penyakit kulit dalam beragam kondisi gambar. Meskipun demikian, studi ini menyarankan peningkatan dataset lebih besar dan variasi augmentasi untuk pengembangan lebih lanjut. Berikut adalah lampiran untuk hasilnya. Di sini ada membuat frame image. Ini image size-nya yaitu 450,450. Dengan ukuran 450 kali 450, augmentasi dengan zoom rank dan flip, saya telah menguji lebih banyak solusi, seperti peningkatan kecerahan dan random crop, tetapi dengan hasil yang buruk. Ini untuk lampirannya, dan ini untuk hasil run-nya.
Nanti saya akan jelaskan di sesi menjelaskan codingannya. Untuk sumber yaitu Kaggle 2024 Skin Disease Classification Image Dataset Retrieved from Potensi Masalah Hukum. TensorFlow 2024 TensorFlow Documentation Retrieved from dan juga Genevieve Fadel A, identifikasi penyakit kulit menggunakan Cray Level CO Occurrence Matrix KLCM, dan Kinners Network atau KNN, Universitas Telkom Bandung, Agustus 2022. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan efektivitas Convolutional Neural Network atau CNN dalam mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit kulit menggunakan dataset dari Kaggle yang terdiri dari 900 gambar yang diklasifikasikan dan diklasifikasikan ke dalam 9 jenis penyakit kulit mencapai akurasi 68,42% setelah 95 epochs. Pre-processing melalui normalisasi dan augmentasi gambar meningkatkan kinerja model dan terbukti robust terhadap variasi dalam gambar nyata. Pengujian tambahan dengan foto dari internet menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik, namun penelitian ini memerlukan peningkatan pada ukuran dan keberagaman dataset serta teknik augmentasi data untuk hasil yang lebih optimal, sehingga dapat menjadi alat bantu diagnosis yang lebih andal bagi profesional medis. Untuk saran, kami menyadari bahwa ada batasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, diperlukan pengumpulan dataset yang lebih besar dan beragam agar model dapat lebih baik dalam mengenali berbagai jenis penyakit kulit. Yang kedua, meningkatkan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi gambar dalam dataset, sehingga model menjadi lebih tangguh terhadap berbagai kondisi. Selanjutnya, penting untuk melakukan pengujian lebih lanjut menggunakan data dari berbagai sumber dan kondisi nyata untuk memvalidasi generalisasi model. Terakhir, kolaborasi dengan ahli dermatologi dilanjutkan untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil deteksi model, sehingga sistem yang dikembangkan lebih tepat dan dapat diandalkan dalam penggunaan klinis. Sekian presentasi untuk PPT saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk codingannya melalui Google Colab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lengkap codingannya. Di line pertama ini ada libraries yang dibutuhkan. Fungsinya untuk mengelola library yang dibutuhkan, karena di Google Colab, library-nya sudah diinstal semua, jadi tinggal diimport saja. Di import TensorFlow as TF, as itu adalah alias TF, atau import library TensorFlow. TensorFlow ini untuk apa? TensorFlow library dari TensorFlow ini adalah untuk library dari Python yang dibuat untuk AI machine learning. Ini semua untuk import library yang dibutuhkan di codingan ini. Ini saya sudah coba run dan berhasil. Lalu untuk ini adalah from Google Colab, itu untuk menghubungkan Google Colab dengan drive kita. Selanjutnya yaitu membuat frame image. Pemrosesan dengan ukuran 450 kali 450, augmentasi dengan zoom rank, dan flip, saya telah menguji lebih banyak solusi seperti peningkatan kecerahan dan random crop, tetapi dengan hasil yang buruk. Untuk image size-nya segini. Lalu ini ada Trendyr dan Valdir. Itu direktori data trend kita sama data file kita. Selanjutnya ada trend generator, itu adalah untuk mengetahui berapa image kita, yaitu di sini ada 870 image dan berapa kelasnya. Di sini ada kelas 9 kelas. Maksudnya gimana? Ada 9 kelas itu adalah 9 jenis penyakitnya. Selanjutnya yaitu sampel.
Menampilkan sampelnya, sampel data trend generator next itu mengambil random mengambil untuk menunjukkan frame jadinya. Jadi setiap di run gambarnya bakal beda lagi karena mengambil random dari directory kita lagi dengan tampilan sudah ada frame-nya. Nah, ini telah saya run, itu seperti ini munculnya. Kita coba run lagi apakah muncul lagi dengan gambar yang sama atau berbeda. Oke, di sini gambarnya berbeda ya dari yang tadi, karena kan mengambil random gambar. Oke, untuk selanjutnya yaitu model. Selanjutnya yaitu modelnya, pembentukan modelnya, struktur model, membentuk layernya, di sini misal kernel size 3, kernel size 5, hasil untuk hasil run-nya itu menghasilkan ringkasan modelnya, ringkasan dari struktur modelnya. Lalu selanjutnya ini adalah proses melatihnya. Di sini ada epoch. Di sini saya memasukkan epoch 95. Apa sih itu epoch? Jadi akan ada dataset, yaitu kumpulan data yang digunakan untuk melatih model. Lalu epoch itu apa? Epoch itu bisa diartikan dengan satu kali melalui seluruh dataset pelatihan. Misalnya, jika model dilatih selama 5 epoch, ini berarti seluruh dataset telah diproses sebanyak 5 kali. Di sini saya melatih 95 epoch, yang dimana seluruh dataset telah diproses sebanyak 95 kali. Ini saya sudah mencoba untuk melatih di 95 epoch dengan akurasi 68,42%. Untuk model save-nya, model save itu untuk menyimpan di mana model kita disimpan, di directory mana. Lalu selanjutnya yaitu mengetes gambar atau direktorinya. Di sini saya sudah mengetes dengan contoh ini. Saya coba untuk tes lagi. Di sini saya di directory file, terus lalu melanoma. Saya ambil di gambar ini. Di sini gambarnya itu saya salin dulu untuk ininya. Oke, di sini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Apakah nanti sesuai keluarnya? Kita coba. Kita coba run. Oke, di sini kelasnya benar melanoma, propnya 50,0%. Oke, di sini benar ya. Saya tadi mengambil gambar ini. Oke, sudah sukses. Oke, kita coba run dari atas dulu. Ini connect ke drive kita. Lanjut. Kita tunggu sampai sukses. Ini sudah keluar untuk frame-nya. Kita
run untuk modelnya. Oke, sudah sukses. Untuk yang model ini, yang epoch-nya 95, kita nggak perlu untuk ngeran lagi ya, karena ini kan sudah kita coba ke 95, karena nanti kalau kita run lagi, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita cukupkan di epoch 95, lalu kita save modelnya. Kita save itu jika ini sudah terlatih semua ya, sudah sukses sampai epoch 95, epoch yang akan yang epoch yang kita mau. Lalu ini untuk tes sudah running. Lalu kita coba, kita ke file, kita coba ke melanoma. Kita ambil melanoma saja. Lalu ini kita deteksi gambar ini. Kita kembali lalu file, lalu ini melanoma. Selanjutnya kita taruh file yang tadi. Kita coba run, apakah munculnya sesuai dengan gambar yang file yang kita pilih tadi. Oke, munculnya ini ya, dermatofibroma, propnya 27,0. Oke, ini benar ya. Apa kita coba ambil dari apa namanya? Dari Google. Kita coba ke atopic dermatitis. Kita coba download dari Google, kita coba mencoba melatih dari gambar random yang kita ambil dari Google. Oke, kita save di download. Save. Sudah. Kita taruh di file saja nanti. Kita coba taruh ini, file ini ke dalam directory file, folder file. Oke, ini sudah masuk ya atopic dermatitis. Atopic dermatitis. Di file saja, kita coba run. Karena kita di file, kita nggak perlu ada folder lagi. Kita salin dulu nama filenya. Kita harus sesuai ya nama filenya. Kalau tidak sesuai nanti error. Oke, sudah. Kita coba run. Oke, muncul ya. Sesuai sama ini. Sesuai sama gambar yang kita ambil dari Google. Dari random. Oke, sudah selesai. Oke, sudah sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selebihnya jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.